Halo, apa kabar? Jumpa lagi di channel Software Konstruksi. Semoga teman-teman dalam keadaan yang baik. Kita semua diberi kemudahan dalam belajar dan dalam menjalani aktivitas kita sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang berada di grup belajar BIM dan Sipil. Ada teman yang mengatakan bahwa bagaimana kita menggambar koneksi baja, ya, koneksi baja, ya, sambungan baja. Nah, saya sudah pernah menjelaskan bahwa koneksi baja atau frame baja itu adalah hasil dari analisis. Memang beberapa software BIM itu sudah menyediakan tools untuk kita menggambar, ya, menggambar koneksi baja. Tetapi harus diingat bahwa dalam membuat koneksi baja itu haruslah hasil dari analisis connection. Tidak bisa kita mendesain tanpa menganalisis. Jadi biasanya saya pakai di Revit bisa juga langsung koneksi baja, tapi di Revit ini dia manual, ya, kita buat. Adapun kalau kita terkoneksi dengan robot, ya, ini robot 2025 dan Revit 2025, bisa juga dikoneksi robot ini dibuat, tetapi dari robot ini dibawa ke Revitnya saya coba beberapa kali agak sedikit susah, ya, untuk dari hasil analisis ke Revit. Nah, jadi bagaimana supaya kita tidak dalam BIM kita tidak kerja banyak kali atau kita tidak menggambar koneksi, ya, karena koneksi itu hasil dari analisis. Nah, kalau kita pakai software seperti Etap, ya, Etap. Nah, ini juga koneksinya juga dia Etap cuma mengeluarkan gaya-gaya dalam, dan kita harus cari software koneksi untuk mendesain koneksi bajanya. Nah, bisa juga kita pakai Prota. Kalau Prota ini dia ada namanya Prota Steel, ya. Prota Steel itu bisa langsung dari Prota langsung didesain oleh Prota Steel. Tapi banyak kali juga hasil desain itu dengan Prota Steel itu template-nya kurang. Kita mau modifikasi yang lain-lain agak susah. Nah, selanjutnya kalau kita pakai Archicad, ya, tadi Revit sudah, ya, Archicad. Kalau kita pakai Archicad, ini juga di Archicad tidak disediakan tools untuk menggambar plat baja. Ada, kita bisa manual buatnya. Jadi bagaimana kalau kita mau supaya koneksi itu dia langsung terkonek dengan BIM, bisa langsung masuk ke dalam BIM, ya, dari hasil analisis. Nah, ini butuh software lain, ya. Nah, saya punya solusi. Saya pakainya itu ID Statika. Jadi di ID Statika ini bisa langsung hasil desainnya itu bisa langsung di save ke AFC dan bisa masuk ke Archicad, juga bisa masuk ke Revit, ya. Jadi kita tidak perlu lagi menggambar atau memodelkan koneksinya. Dan seperti saya katakan bahwa koneksi itu adalah hasil dari analisis. Kalau bisa segaris, sealur, kenapa harus digambar lagi? Nah, sekarang saya akan tunjukkan kalau saya pakai AD Statika. Nah, ini saya buka AD Statikanya untuk koneksi bajanya. Contoh saya mau koneksi momen koneksi, ya. Ini seperti ini, ya. Ini. Kita juga bisa bikin custom, ya. Pilih koneksi dan kita pilih sesuai frame kita. Saya contohkan saja kalau saya pakai template yang ini, yang ada Hans-nya dan ada kemiringan, ya. Ada kemiringan dan ada bautnya, terus ada stiffener-nya. Saya klik project. Kalau saya terkoneksi dengan Etap,
ini bisa langsung frame dari etap itu bisa langsung kita masukkan ke sini ke ID statika supaya kita rancang uh, frame-nya. Tetapi karena saya tidak contohkan seperti itu, saya mau contohkan saja dari hasil analisis ini masuk ke dalam BIM. Nah ini contohnya ada frame seperti ini, umpama saya mau ganti kolomnya ini, saya mau ganti IWF 300, terus dengan frame ininya juga kuda-kudanya ini juga saya mau ganti ke webnya, saya mau ganti ke 300 juga. Jadi saya bisa pilih di sini ganti ya. Saya ganti frame-nya, saya pilih sectionnya. Nah ini saya pilih webnya ya. Ini saya cari. Yang paling mendekati di sini biasa kalau di Indonesia saya pakai Jepang ya. Jepang. Nah ini ada 300, 150, 10. Nanti kalau kurang kita juga bisa edit ya. Ini ukurannya. Dan saya klik OK. Sudah itu saya mau ganti kolomnya, saya klik ini, saya ganti ke sudah masuk ya 300, 150. Ini juga 350. Oke, sudah dua. Nah, sekarang saya mau ganti saya mau coba apa? Bautnya saya mau geser ini terlalu di atas ya. Jadi saya pilih bautnya di sini, saya mau ganti ke umpama di sini 80 ya. Oke, 80. Nah, 80 lihat gini ya. Nah, 80 berarti kurang ini saya bikin 70, terus 70 lagi dan 70 ya. Oke, nah ini udah jadi 3. Ininya saya mau naikkan ke atas, berarti ini 100 contoh ya. 100 kurang ya, umpama 90. Nah, oke. Kalau kita mau ganti las-lasannya, weltnya ini kita bisa umpama saya pakai 6 cm ya. 6 cm. 6 cm ya. Nanti kita akan analisis. Nah, stiffenernya juga saya mau tebalnya berapa, ini thickness stiffenernya ini 1 cm nih ya. Dengan las-lasnya itu 5 mili ya. Nah, sekarang saya mau loadnya ya, bebannya. Nah, ini ada beban dari bawah ya, gaya dari tekan dari bawah ini saya hilangkan. Saya menguji frame ini ya, webnya saja. Berarti ini saya 0. Terus VZ-nya ini 0 juga karena ini frame C ya. Dan ini juga frame C saya 0. Jadi frame C ini kolom ini tidak ada beban yang menekan. Saya cuma momen dan geser di webnya. Berarti ini minus 100 oke. Umpama ada beban yang gaya gesernya 100 dan ada momen 90 kN. Oke. Dan saya calculate. Nah, kita lihat rasio platnya dari 5% saya masih pakai 0,1, berarti plat-plat ini masih oke ya. Plat stiffenernya, plat bajanya ini masih oke, sambungannya. Sudah itu boltnya ini untuk bautnya dari 100% saya masih pakai, masih terdeteksi 78,8 ya. Berarti masih ada 15% lebih ini ya. Ya, masih ada 12% lebih kekuatan ya. Weldnya juga dari 100 masih 65 yang terpakai, berarti ini kuat ya. Nah, kita juga bisa lihat kita bisa cek ya. Kita cek. Nah, kita lihat equivalent stress-nya. Nah, ternyata baut nomor 1 yang tertarik lebih banyak ya. Baut paling atas. Nah, frame-nya juga masih oke ya ini. Untuk webnya masih oke, sambungannya masih oke, cuma di baut nomor 1 yang. Nah, sekarang bolt stress-nya juga kita bisa lihat. Nah, di sini deformasinya. Nah, ini deformasinya juga tertarik ya. Terus umpama strain ya, strain check-nya yang ini. Jadi kita bisa lihat semuanya ya dalam posisi ini. Plastik strain-nya juga kita bisa lihat ya. Untuk pertemuan connection juga kita bisa lihat ya. Nah, sudah itu saya bisa langsung bawa ini ke BIM ya. Jadi tanpa perlu saya gambar di BIM ya. Nah, saya kirim ke AFC.
Ini saya taruh di desktop ya, contoh ya. Koneksi. Koneksinya 1 ya. Save. Oke. Nah, ini saya contohkan kalau saya pakai ArchiCAD ya. Di Revit nanti dia jadi objek natif, tidak bisa kita apa-apain ya. Tapi kalau di ArchiCAD dia bisa langsung kita sambung ya, dan kita bisa identifikasi, dan kita bisa kasih informasi. Coba tadi saya mau masukkan ke sini merge connection 1. Tadi saya simpan di sini ya. Di C connection mana? Ini ya, connection 1 AFC. Saya klik open. Oke. Nah, dia muncul history 0. Nah, ini dia ya. Ini ya. Ini sudah ada, jadi kita tidak lagi dengan susah payah ya. Ini bisa kita definisikan. Nah, bautnya ya, lasnya ya, tergambar juga lasnya ya, stiffenernya. Ini kita sisa nyambung ya. Dengan material yang sama kita nyambung. Jadi koneksinya, kalau ini kita mau definisikan warna apa ini? Warna ya, umpama warna apa ya? Ini materialnya sekian ya. Kita bisa berikan warna apa ini? Model. Nah, kita bisa berikan warna warna hijau. Nah, ini hijau. Kolomnya saya ganti menjadi warna biru ya. Oke. Nah, ini kita juga bisa tandai bahwa ini stiffener supaya nanti part-part materialnya itu kelihatan. Nah, kita bisa sambung aja terus turun. Jadi koneksinya tergambar di AFC. Jadi saat sekarang ini kita perlu kolaborasi antara software. Memang di Revit juga bagus. Kalau saya berposisi sebagai drafter dan yang hitung struktur dia orang lain dan tidak pakai ID statika seperti langsung muncul koneksi AFC, maka pasti saya akan modelkan lagi di Revit. Tetapi kalau saya berkolaborasi dengan orang yang pakai ID statika dan dia bisa kirim lewat AFC, maka yang pakai ArchiCAD tidak ada masalah, mereka bisa langsung pakai. Jadi kita bisa bisa kolaborasi dan bisa lebih cepat dalam menangani suatu project ya. Jadi kalau ada teman-teman yang bilang bahwa mana yang bagus antara Revit dan ArchiCAD, atau Revit dengan SketchUp, atau Revit dengan yang lain, software BIM ya, BIM 3D ya. Nah, saya cuma bilang bahwa kalau berkaitan dengan analisis, berkaitan dengan struktur, jumlah tulangan, atau koneksi baja, atau frame baja, itu haruslah hasil dari analisis. Kalau kita pakai software analisis yang bagus, yang bisa langsung ke AFC, maka kita tidak lagi memodelkan di software BIM ya, BIM 3D, karena bisa langsung masuk, AFC-nya bisa masuk dan bisa terkoneksi. Jadi itu pilihan ya, tergantung kita berperan sebagai apa. Oke, jadi saya sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman di grup soal koneksi baja dan frame baja. Kesimpulannya, semua koneksi baja, semua frame baja haruslah hasil dari analisis struktur. Oke, semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.